Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah bersama saya Arina Nurrohmah. Dan pada kesempatan kali ini di Diaspora Muhammadiyah yang selalu menghadirkan berbagai perkembangan, kabar dari kader-kader persyarikatan dan juga isu-isu kebangsaan yang ada di berbagai negara. Untuk itulah kita akan membahas kabar dari Korea Selatan dan juga kabar dari kader-kader yang ada di sana. Dan untuk itu dengan peristiwa yang berbagai macam selama 2024, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang paling disorot dengan dinamika yang terjadi di sana. Untuk itulah kita akan mendengarkan apa saja yang menjadi kendala dan juga perkembangan persyarikatan di Korea Selatan. Berikut ini. Korea Selatan berada di titik kritis selama tahun 2024. Berbagai peristiwa membuat negara yang menjadi impian para WNI untuk bekerja dan menimba ilmu ini mengalami krisis kepemimpinan, keamanan, hingga ekonomi. Mulai dari ketegangan di kawasan perbatasan Korea Utara, pengumuman darurat militer yang mendadak selama 7 jam kemudian dibatalkan, hingga 3 kali pergantian presiden dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tak hanya itu, Korea Selatan juga didera inflasi meningkat karena gejolak politik yang membani mata uang lokal dan mengancam stabilitas harga di negara yang sangat bergantung pada impor untuk makanan dan energinya. Dan di penghujung tahun, Korea Selatan harus berduka akibat kecelakaan Jeju Air yang menewaskan 107 penumpangnya. Tentu ini menjadi perhatian WNI yang ada di Korea Selatan maupun WNI yang ingin datang ke Korea. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana dinamika selama 2024 di Korea Selatan yang saat ini banyak sekali warga negara Indonesia termasuk kader persyarikatan yang sedang belajar, bekerja, bahkan yang ingin melihat karena banyak sekali WNI yang ingin berkunjung ke Korea Selatan dengan berbagai kita sebutnya drama yang luar biasa dan sangat menarik kita ikuti seperti yang ada di drama-drama yang sedang kita saksikan. Begitu banyak peristiwa-peristiwa selama 2024 terjadi, mulai dari ancaman perang, sempat juga ada drama darurat militer kemudian dicabut, dan juga berbagai macam peristiwa seperti pemakzulan presiden dan juga berganti beberapa kali, kemudian ada investigasi korupsi dan lain-lain, dan kemudian yang terakhir di penghujung tahun ada kecelakaan yang ada di pesawat Jeju Air yang tentu saja ini menjadi duka yang mendalam hingga tepatnya pada pergantian tahun kemarin Seoul dan seluruh wilayah di Korea Selatan harus menahan diri untuk tidak melakukan perayaan-perayaan tahun baru. Dan untuk membahasnya sudah ada dua narasumber kita dan bertemu lagi dengan Mas Rajali selaku Ketua PCM Korea Selatan dan juga Bapak M. Arif selaku Atasih Pertahanan KBRI Seoul. Selamat datang di Diaspora Muhammadiyah, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya, kembali dengan pembahasan Korea Selatan yang menarik sekali dan selalu bisa kita bahas setiap sesinya begitu. Dan sekarang Pak Arif mungkin bisa menjelaskan dengan peristiwa yang sangat panjang di 2024 dengan drama-drama yang luar biasa ini yang bisa kita saksikan, bahkan kita melihatnya wow, bagaimana kita akan ke Korea Selatan, bagaimana kondisi Korea Selatan, pasti akan ada pertanyaan WNI yang ingin berkunjung ke Korea Selatan. Silahkan Pak Arif. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore mungkin untuk seluruh kader Muhammadiyah semuanya. Pada kesempatan ini mungkin saya sedikit menyampaikan kondisi secara umum sebenarnya di Korea Selatan, walaupun kemarin kita mendengar berbagai istilahnya drama terkait dengan situasi politik dan pemakzulan presiden, bahkan acting presiden pun juga dimakzulkan juga. Dan yang paling terakhir aksiden dari kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Muan, dan perayaan tahun baru yang bahkan di scale down maupun di minimalisir segala jenis selebrasi pada malam tahun baru tersebut. Bisa saya sampaikan bahwa situasi secara umum di kota Seoul sendiri saat ini dalam kondisi yang aman, kemudian cukup tertib,
walaupun memang ada demonstrasi di beberapa tempat, tetapi secara umum bagi warga maupun masyarakat yang ingin beraktivitas semuanya dapat dilaksanakan secara normal dan baik. Demikian, Mbak. Baik, kita akan melihat dari sisi dari Mas Rajali yang selaku WNI yang juga hadir di sana sedang menempuh pendidikan begitu. Dengan dinamika yang terjadi selama 2024, aktivitas Mas Rajali dan juga rekan-rekan kader persyarikatan dan juga WNI yang teman-teman Mas Rajali sendiri seperti apa yang dirasakan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada TV Muhammadiyah. Alhamdulillah, kami sebagai warga persyarikatan di Korea Selatan yang saat ini lebih banyak posisinya di teman-teman pelajar ya, teman-teman yang sedang belajar, yang sedang menggapai pendidikan, berpendidikan di sini S2 dan S3 di Korea Selatan. Sebagian juga ada juga teman-teman TKI yang biasanya di pabrik-pabrik di pinggiran Seoul itu di kawasan Gimpo dan Ansan. Itu teman-teman sebagian juga ada warga persyarikatan. Alhamdulillah dalam kondisi baik ya. Biasa kita guyup setiap Sabtu malam Minggu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh warga WNI di musola atau masjid-masjid yang disewa oleh WNI. Baik. Jadi kondisi aman, Mbak, sebenarnya. Aman kondisi. ya? Tidak ada permasalahan, aktivitasnya tidak terganggu seperti yang pada waktu itu saya pernah. Tidak terganggu karena selalu ada peringatan dari KBRI kalau mau ada hal-hal yang potensi mengganggu publik, biasanya selalu ada peringatan dari pihak yang berwenang, terutama dari pemerintah Korea. Kemudian nanti ada instruksi, biasanya selebaran surat seperti yang kemarin kejadian waktu Presiden Yoon itu melakukan darurat militer, itu tidak lama ada surat selebaran menginstruksikan bagaimana sikap kita, seperti apa, itu dikeluarkan oleh KBRI. Iya. Jadi aman sebenarnya. Ya, 7 jam, hanya 7 jam, Pak. Iya. Hanya 7 jam. 7 jam saja ya. Waktu pengumuman awal darurat militer itu kan kami juga di tanah air juga sempat kaget begitu ya. Kalau darurat militer apa yang akan terjadi dengan WNI? Semua di seluruh Indonesia juga sedang standby gitu, memantau keluarganya dan lain-lain. Kondisi pada tidak boleh keluar, tidak boleh keluar. Jadi kondisi selama 7 jam itu bagaimana? Bisa diceritakan Mas Rajali maupun Pak Arief, silakan. Mungkin Pak Arief dulu. Yang jelas tidak boleh ke publik umum ya. Iya. Jadi di stasiun kereta maupun bepergian di tempat umum itu tidak dibolehkan untuk sementara waktu. Baik. Pak Arief mungkin bisa menambahkan selama 7 jam dengan kondisi yang saya lihat mencekam sekali dengan berbagai video-video yang beredar di media sosial begitu ya. Sudah diterjunkan sedemikian rupa pasukannya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Yang bisa saya sampaikan pada waktu malam itu diumumkan adanya darurat militer, itu memang situasinya bisa dibilang cukup mencekam karena secara serentak itu militer daripada Korea Selatan ini mulai bergerak di fasilitas umum seperti melalui jalan-jalan, itu mereka mengeluarkan kendaraan-kendaraan taktisnya, kemudian helikopter juga berterbangan, dan ini terasa ada apa ini malam-malam kok jam 12, jam 11 helikopter terbang berputar-putar, apalagi yang mungkin sangat terasa di wilayah lingkungan sekitar KBRI, karena KBRI Seoul sendiri posisinya cukup dekat dengan National Assembly, sehingga sangat terasa istilahnya drama ketegangannya itu. Kemudian dan saya yakin juga banyak dari warga kita yang memonitor melalui televisi terkait dengan perkembangannya. Iya.
Ini kan yang terakhir juga dengan kondisi saat ini dengan peralihan dan juga pemakzulan. Saat ini kondisi politiknya seperti apa? Dalam proses apa? Apakah ada pemilihan presiden kembali atau yang terakhir kemarin ada kasus korupsi yang terungkap dan lain-lain, Pak? Sesuai dengan konstitusi negara Korea Selatan, sehingga setelah pemakzulan Presiden Yoon, itu akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi mereka. Dan nanti dari Mahkamah Konstitusi ini mereka memiliki tenggang waktu untuk menentukan apakah pemakzulan ini sifatnya itu diterima atau ditolak. Apabila itu pemakzulan itu diterima, maka eh, harus dilaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu kalau tidak salah mungkin sekitar 60 hari atau berapa, saya kurang pasti dengan batas waktunya. Namun apabila ditolak, maka Presiden Yoon akan aktif kembali. Baik. Demikian, Mbak. Luar biasa sekali. Nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi dengan kedua narasumber kita. Menarik sekali. Selama proses 7 jam darurat militer, sebenarnya apa saja sih jika memang ya kita tidak tahu dinamika prosesnya nanti akan seperti apa. Untuk itu semakin menarik perbincangan ini, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih berbicara dengan dinamika yang terjadi di Korea Selatan dengan aktivitas para kader yang ada di Korea Selatan tentunya. Dan masih bersama dengan dua narasumber kita, Mas Rajali dan juga Bapak M. Arief, selaku Atasé Pertahanan KBRI di Seoul. Kita ke Mas Rajali kembali. Mas Rajali, dengan kondisi yang saat ini gitu ya, ada peralihan dan juga masih dalam proses pemilihan presiden kembali. Ada kemungkinan nggak sih terjadi darurat militer kembali? Terus bagaimana kondisi saat ini dengan ketegangan yang sempat beberapa waktu lalu kita juga membahasnya bersama dengan Mas Rajali gitu, ada di perbatasan. Dengan sekarang kondisi Korea Selatan sedang juga tidak baik-baik saja mungkin ya, dengan perbatasan seperti apa kondisinya? Ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih, Mbak. Alhamdulillah, kalau kita lihat kondisi Korea saat ini sekarang ini masalah perpolitikannya dinamis ya. Tapi saat ini mereka sedang fokus presiden yang terpilih, yang Menteri Keuangan yang sebelumnya Menteri Keuangan Chan Wook itu, dan sekarang menjadi presiden. Kan gitu. Sekarang mereka sedang fokus dalam hal berduka Jeju Air ini. Ini yang saya lihat yang 179 korban, ada 181 awak, kemudian 2 yang selamat. Tapi ini pun belum tahu apakah masih dirawat ya 2 orang ini. Berkaitan dengan dinamika politik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Atasé kondisinya seperti apa. Kalau kemarin di perbatasan dengan korup di Korea Utara yang sebelumnya sudah ada indikasi memancing-mancing Korea Utara dengan membuang sampah di perbatasan di Korea Selatan, dikasihnya balon udara dan diisi sampah. Dan itu memicu, kemudian ada lagi drone Korea Selatan memasuki perbatasan di Pyongyang. Jadi saya pikir itu masih terus berlanjut berkaitan dengan dinamika komunikasi di perbatasan masih ada permasalahan dengan korup, gitu. Masih saling menjaga. Baik, kita lihat Pak Arief juga bisa menjelaskan juga terkait diplomasi dua negara ini tentu saja dengan di internal Korea Selatan sendiri yang masih fokus terhadap internal dan juga masih, berarti artinya di Korea Selatan masih dalam keadaan berduka saat ini ya, Pak? Benar. Jadi artinya aktivitas antar Korea Utara dan juga Korea Selatan ini sejauh ini masih mereda atau seperti apa, Pak Arief? Ya, kalau boleh saya memberikan pandangan, kondisi di Korea Selatan saat ini memang secara nasional mereka melaksanakan istilahnya Hari Berduka
nasional dalam jangka waktu 7 hari, Ya. dimulai dari 2 hari yang lalu kalau nggak salah Mbak. Sehingga saat ini mereka memang sedang berduka. Kemudian terkait dengan hubungannya dengan Korea Utara, secara tidak langsung sebenarnya kondisi ketidakstabilan yang ada di Korea Selatan ini sedikit banyak memberikan peluang kepada Korea Utara untuk dapat memanfaatkan situasi ini menjadi untuk meningkatkan provokasinya. Baik. Kemudian benar seperti yang disampaikan dengan Pak Rojali tadi terkait dengan balon udara, kemudian drone. Secara umum militer Korea sendiri juga melaksanakan persiapan ataupun bagaimana mengantisipasi adanya kemungkinan serangan ataupun eh, ancaman yang datang dari Korea Utara melalui drone maupun melalui sampah-sampah yang dikirim melalui balon udara. Demikian, Mbak. Baik, kita lihat bahwa di internal Korea Selatan sendiri masih banyak dinamikanya. Tentu saja, apakah tidak ada etikat baik untuk meredam kondisi perbatasan begitu? Mengingat juga kan pasti ada sedikit perubahan peta politik ketika Amerika Serikat juga terpilih Donald Trump, yang pada waktu itu saat kepemimpinan Donald Trump beberapa tahun yang lalu, Korea Selatan dan Korea Utara ini sempat ada hubungan yang cukup baik, kemudian memanas kembali. Dan apakah ada kemungkinan ini Amerika Serikat juga membantu Korea Selatan untuk memulihkan ketegangan yang ada, Pak Arif? Ya, betul sekali yang disampaikan tadi bahwa memang pada masa kepemimpinan Donald Trump di periode pertama saat terpilih menjadi presiden, hubungan antara Donald Trump dengan Korea Utara ini bisa dibilang cukup baik, dan situasinya saat ini kalau boleh dibilang mungkin akan menjadi lebih kompleks, Mbak, karena seperti yang kita ketahui bahwa Korea Utara telah mengirimkan pasukannya ke untuk membantu Rusia di perang dengan yang melawan Ukraina. Di samping itu juga Korea Utara juga memberikan bantuan berupa ini memperumit istilahnya konstelasi politik ataupun geopolitik di Asia Timur, karena secara tidak langsung dengan semakin eratnya hubungan antara Korea Utara dengan Rusia, maka Korea Selatan juga akan lebih lebih sulit untuk bernegosiasi karena di situ sudah melibatkan pihak ketiga gitu. Demikian, Mbak. Baik, luar biasa sekali tantangan ke depan di tahun depan ya, berarti Pak Arif dan juga Mas Rajali. Ya. Mas Rajali, bisa disampaikan dengan kondisi yang seperti saat ini, apalagi Februari nanti kan akan ada perekrutan mahasiswa begitu di kampus-kampus begitu. Beasiswa sudah akan dibuka begitu untuk mahasiswa datang ke Korea Selatan untuk belajar. Dengan dinamika yang seperti ini mungkin kita harapkan tidak terjadi darurat militer begitu ya. Dengan kondisi darurat militer misal itu terjadi, apa yang terjadi dengan warga sipil termasuk warga negara asing yang ada di Korea Selatan, Mas Rajali? Apakah ada panduan itu? Oke. Ya, guide atau buku panduan untuk WNI itu ada, Pak. Terkhusus untuk baik itu untuk orang asing ya, khususnya untuk orang asing. Dan di sini tadi Mbak Nur Ainur Rahma menanyakan bagaimana kondisi peluang beasiswa. Mungkin saya mau informasikan dulu berkaitan dengan peluang beasiswa. Pada warga Perserikatan Muhammadiyah rajin-rajin buka berkaitan dengan GKS, program pemerintah Korea, Government Korea Scholarship. Itu ada peluang beasiswa untuk kita, untuk orang asing. Di setiap Februari sudah mulai dibuka, biasanya seperti itu. Silakan kepada warga Perserikatan untuk mengakses, membuka web yang ada di atas pendidikan Korea, KBRI Seoul. Di situ selalu ada informasi juga berkaitan dengan bagaimana program-program
pemerintah Korea Selatan terhadap peluang beasiswa yang bisa kita akses. Cukup lumayan, cukup menarik bagi kita warga persyarikatan untuk bisa belajar di sini. Mungkin itu yang informasi pada teman-teman yang ada di Indonesia, bisa diakses di Global Korea Scholarship (GKS). Itu akses berkaitan dengan beasiswa Korea atau Adikbud ya, Adikbud Korea Selatan. Itu di situ diinformasikan berkaitan dengan prosedur bagaimana cara-cara mendapatkan beasiswa. Ini itu dulu, Pak. Baik, Pak Arief tadi menjawab juga pertanyaan tadi kan Mas Arief lebih bagaimana untuk membuat apa saja aplikasi-aplikasi yang ada yang bisa diakses begitu untuk ke Korea Selatan. Nah, sebagai Pak Arief di atasnya pertahanan KBRI begitu, apakah memungkinkan nanti kita tidak tahu dan kita berdoa untuk tidak terjadi kembali darurat militer. Nah, tadi belum terjawab apabila terjadi darurat militer kembali, apa yang akan terjadi dengan warga negara Indonesia, warga negara asing yang ada di Korea Selatan maupun warga sipil yang ada di Korea Selatan. Silakan. Baik, kalau seandainya terjadi darurat militer kembali, tentunya yang terjadi adalah pembatasan terhadap beberapa aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan mungkin kebebasan berpendapat, kemudian beraktivitas di luar. Kalau darurat militer dilaksanakan itu pasti ada istilahnya curfew ataupun jam malam. Baik. Artinya di atas pukul mungkin yang ditentukan biasanya mungkin pukul 22.00 maka sudah ada tidak diperbolehkan ada aktivitas di luar istilahnya di luar secara umum demikian. Itu tentunya akan berdampak kepada masyarakat ataupun diaspora yang berada di Korea Selatan. Nah, Kemudian ya. Silakan, Pak. Kemudian di samping itu juga kemungkinan juga akan terjadi pembatasan terhadap kunjungan ataupun ke tempat-tempat tertentu khususnya yang mungkin bersifat official, itu tentunya akan lebih ketat dibandingkan dengan kalau situasi normal dan tidak terjadi istilahnya darurat militer demikian, Mbak. Baik, artinya sampai saat ini pun di KBRI Seoul terus berjaga-jaga begitu jika ada kemungkinan terjadi begitu ya, Pak Arief. Betul. Ya. Kita terus memantau dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk adanya seandainya terjadi kemungkinan darurat militer kembali demikian. Baik, luar biasa sekali dengan kedua narasumber kita. Kita nanti akan mendengarkan harapan dan juga himbauan-himbauan pesan-pesan yang nantinya akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan dengan kedua narasumber kita, Mas Rajali dan juga Pak Muhammad Arief. Kita ke Mas Rajali, ada pesan khusus untuk warga persyarikatan dan juga Februari sedang nantinya akan dilakukan seleksi. Ada himbauan-himbauan apa saja atau pesan-pesan penting dengan dinamika yang terjadi saat ini di Korea Selatan? Mas Rajali, silakan. Ya, terima kasih. Saya berharap kepada seluruh teman-teman warga persyarikatan Muhammadiyah dimanapun berada, khususnya di Korea Selatan, baik itu di kawasan kota Seoul, di Ikmi maupun di Gimpo dan Ansan. Pada para keluarga, kami berharap semuanya tetap tenang, dan kepada warga persyarikatan yang berada di sini juga kita patuhi aturan-aturan yang sudah ada atau yang diinformasikan oleh pihak-pihak terkait gitu, berkaitan dengan wewenang KBRI juga kita patuhi ya aturan-aturan apabila ada himbauan-himbauan yang sifatnya darurat gitu. Iya. Kemudian untuk berkaitan dengan beasiswa, ini saya berharap kepada
teman-teman warga perserikatan yang ada di Indonesia, ini hal yang cukup sangat menarik. Itu peluang itu selalu ada, dan Korea Selatan itu welcome, terbuka terhadap dunia pendidikan. Di sini sangat menarik berkaitan dengan teknologi, scientific teknologi, dan bisa dibuka websitenya Atase Adikbud, websitenya Atase Pendidikan KBRI Seoul. Di situ sangat banyak sekali informasi-informasi berkaitan dengan peluang-peluang beasiswa, kan gitu. Yeah. Kemudian terkhusus kepada teman-teman organisasi yang ada di Korea Selatan yang tergabung di Porkomasi, Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia, itu saya berharap kita harus saling membantu yang biasanya program-program Porkomasi dan program-program KMI. KMI ini Komunitas Muslim Indonesia, itu yang memegang beberapa masjid, itu juga selalu membuat aktivitas-aktivitas yang cukup positif, karena setiap Sabtu malam Minggu kita selalu berkumpul, dan tempat komunitas yang saling rindu, karena kita suasana di negara asing, kemudian kita bisa berkumpul di setiap Sabtu malam Minggu. Saya berharap kepada warga perserikatan, dan bukan hanya warga perserikatan, masyarakat Indonesia bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang ada di kita di Korea Selatan. Kurang lebih ada 49 masjid yang kita kelola. Itu saya berharap bisa bersama-sama hadir, baik itu melaksanakan selawatan dan guyub. Saya berharap dengan adanya saling bertemu, saling berkunjung, itu bisa menghilangkan rasa stres kita, ya, menghilangkan stres kita di kerjaan-kerjaan di kota Seoul ini, di Korea Selatan ini, yang di sini warganya kurang lebih ada 45.000 TKI dan 2.500, informasi saya 2.500 pelajar. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh Pak Arif kalau ada yang terbaru informasinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rajali. Dan kita ke Pak Arif, ada pesan khusus untuk para WNI dan juga seluruh WNI yang akan hadir, datang, belajar maupun bekerja ke Korea Selatan dengan berbagai dinamika yang ada, Pak. Baik, terima kasih. Pesan dari saya mungkin yang pertama, karena kita memasuki bulan Januari dan Februari ini musim dingin di Korea, harapannya bagi WNI yang akan datang ke Korea supaya lebih prepare kembali, khususnya terkait dengan kesehatan, karena cuacanya jelas jauh berbeda dengan situasi di Indonesia. Sehingga harapannya begitu datang ke Korea ini tidak mengalami shock gitu, ataupun kaget dengan kondisi cuaca yang sangat berbeda dari apa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tetap memantau perkembangan, khususnya jalin komunikasi dengan KBRI. Ada hotline KBRI juga, mungkin bisa dimanfaatkan apabila memang ada informasi-informasi ataupun perlu mendapatkan informasi-informasi perkembangan, bisa bertanya di hotline KBRI. Kemudian yang terakhir, hampir sama dengan Mas Rojali, bahwa sebaiknya kita di negeri orang ini banyak mempererat tali silaturahmi, agar kita bisa lebih guyup lagi, walaupun jauh di negeri orang, tetapi kita masih merasa di negeri sendiri. Demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Arif dan juga Mas Rajali atas waktunya di Diaspora pada kesempatan kali ini. Ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan kedua narasumber kita, Mas Rajali selaku Ketua PCIM Korea Selatan dan juga Bapak Muhammad Arif selaku Atasé Pertahanan KBRI Seoul.
Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan kader persyarikatan melihat dinamika yang terjadi di Korea Selatan. Semoga dengan segala macam perkembangan dan juga dinamika politik yang ada di Korea Selatan tidak mempengaruhi aktivitas dan juga kader-kader yang sedang menimba ilmu di Korea Selatan. Akhir kata saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.